Syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat duhur dengan berjamaah insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhai Allah, dicintai Allah, yakni agama Islam. Hadirin Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah dan disayang-sayang oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya hidup itu tidak susah. Kalau matahari sudah bersinar, tidak usah menyalakan lampu. Bahkan kata Syekh Rumi, kalau sudah naik perahu Nuh, jangan berenang. Nah, alam semesta ini adalah perahu. Kita makan, minum, bekerja bersama keluarga di atas bumi yang melayang dan di antara makhluk Allah, yakni makhluk kosmos yang itu adalah manifestasi dari tauhid. Makanya ketika para ilmuwan melakukan penelitian, data sesuatu, menganalisis sesuatu, mengidentifikasi sesuatu, menghipotesiskan sesuatu, dan yang terakhir mengkonklusikan sesuatu atau menyimpulkan sesuatu secara intelektual dan ilmiah, itu sebenarnya mereka hanya copyright, ya, copy paste, hanya duplikat, replika dari originalitas yang sudah Allah ciptakan ini. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu jane mung niru Gusti Allah asli nih. Tapi mereka mengatakan, oh aku penemu, aku pencipta ini. Enggak, kamu itu hanya meneruskan apa yang sudah Allah ciptakan kepada kita semua ini. Makanya kalau kita memiliki kesadaran ini, maka tauhid kita insya Allah sudah di tahap yang luar biasa. Nah, ki sinau bareng ya. Rodok serius, rodok jeru. Tauhid itu ada hierarki, ada tingkatan tauhid itu. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini Allah ini, tauhid ini di urutan yang kelima. Jadi kita masih dengan istilah Allah. Nek orang Kristen Allah, meskipun di Malaysia dilarang, kata Allah itu dilarang, ya. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, Yahweh. Jadi masih simbolik, masih konseptual. Nah ini menurut beberapa ulama, ini tingkatan tauhid yang paling rendah. Jadi la ilaha illallah. Ada konseptual di situ yang kita sebut Allah. Jangan-jangan Allah yang kita maksud itu bukan Allah yang sebagaimana sebenarnya. Hanya Allah yang ada di dalam mindset kita, bukan Allah yang sebenar-benar Allah. Jadi masih konseptual, ya. Yang kedua, la ilaha illahu. Tiada Tuhan kecuali Dia. Nah, Dia ini sudah mulai kita ada jarak dengan Allah. Mulai ono ukurane seberapa dekat dan jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Jadi nek wis engkau iki wis rodok parek pisan.
Nah yang terakhir, tidak ada kalimat apa-apa, tidak bisa menjawab apa-apa, karena semua yang ada di dunia ini melebur dalam eksistensi Tuhan. Jadi awak dewe ki ra ono asline. Yang ada adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ya bagian, makanya ada hadis yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal penciptanya. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi sudah tidak bisa ngomong apa-apa, atau bisa kita artikan tingkatan tauhid yang paling tinggi itu diam. Meneng tok wis. Menang, makanya diam itu emas, itu bener itu. Jadi diam itu luar biasa. Sampai Rasulullah SAW memberi apa, barang siapa yang tidak bisa berkata baik maka diamlah, itu benar, itu bagian dari tauhid. Termasuk ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj, ya, perjalanan spiritual yang Allah abadikan di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi maha benar Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayati. Jadi di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah tanah-tanah yang diberkahi oleh Allah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasul melakukan perjalanan spiritual itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasul naik ke tingkat langit yang pertama ketemu Nabi Adam, kemudian langit yang kedua ketemu Nabi Yahya, Nabi Isa, ke langit yang ketiga ketemu Nabi Yusuf, ke langit yang keempat ketemu Nabi Idris, kelima ketemu Nabi Harun, keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam, ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Disitulah Rasul diantarkan oleh malaikat Jibril. Ketika di langit ketujuh itu, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, saya cukup di sini. Saya tidak bisa mengantarkan engkau ke tempat yang lebih atas lagi. Kalau saya sampai ke Sidratul Muntaha, maka cahayaku akan terbakar. Jadi Rasul naik sendiri di Sidratul Muntaha itu, Assalamualaikum, gak dijawab karo Gusti Allah. Sampean gak usah jawab, gak dijawab Pak. Terus Rasul balik, iya Rasulullah ya, konsultasi karo Jibril. Jibril, Gusti Allah tak takoni kok meneng wae, tak salami. Ya Rasulullah, Gusti Allah itu assalam. Coba kamu pakai kalimat yang lain. Akhirnya Rasulullah naik, kemudian Rasul menyapa Allah dengan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Dengan kehormatanmu ya Allah, dan kenikmatanmu ya Allah, dan keberkahanmu ya Allah, aku salam kepadamu. Nah, Allah lagi jawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai kekasihku Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan keselamatan untukku juga beserta hamba-hambaku, umat-umatku yang ada di bumi. Allah, Rasul tidak pernah meninggalkan kita. Coba. Jadi kalimat itu yang sakral itu dijadikan oleh Rasul sebagai doa tahiyat akhir. Jadi sholat itu Masya Allah luar biasa. Nah ketika itu Allah bertanya, ya Muhammad, langit bumi ini milik siapa? Nabi menjawab, milikmu ya Allah. Lah kamu milik siapa? Milikmu ya Allah.
Lah aku wae sapa? Aku milik siapa? Rasul diam 1000 bahasa. Akhirnya Allah mengatakan, aku milik orang yang mencintaimu ya Muhammad. Tuh, coba. Indahnya peristiwa Isra Mi'raj itu, segitiga cinta. Siapa yang mencintai Nabi Muhammad, mengikuti jejak-jejak Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Makanya Abu Bakar kan pernah menyebut surat yang di Al-Quran itu. Ini ada korelasi ini. Kul in kuntum tuhibbunallah fatabi'uni. Nek awakmu cinta mbek aku, melu kekasihku Muhammad. Tuh coba. Gusti Allah kan iso ngomong, kowe nek cinta Muhammad melu aku, ora iki kalimate. Kowe nek seneng mbek aku melu kekasihku Muhammad. Nah, waktu itu Pak Barki menerangkan tentang cinta. Diamnya Rasul itu adalah puncak dari tauhid. Awak dewi nek saya iso ngomong Allah itu ngene, itu belum di level itu. Dan mayoritas umat Islam kita masih di level yang kelima. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Setelah itu kan Rasul dapat perintah salat. Mudun dapat 50 rakaat. Ketemu Nabi Ibrahim karakternya tawadhu, rendah hati. Oh nggih, ya wis, alhamdulillah oleh perintah salat 50. Bareng ketemu Nabi Musa dihadang. Piye mat oleh apa ning kono? Aku lho diparingi 50 elek. Kan luwih tuwa Musa, ya nyeluke ya lek. Kowe bali omat. Saged iku kaken umatku lho sing kuat-kuat gagah-gagah iku gak kuat apa meneh umatmu. Balik negosiasi, minta dispensasi. Oh nggih Kanjeng Nabi Musa. Balik Kanjeng Nabi. Ketika sampai ke Allah lho, kok balik? Lah ngapunten kula disanjangi lek kula. Sanjange mboten kuat 50. Pripun ya Allah jenengan kurangilah pripun. Lah coba mosok Gusti Allah gak ngerti umatnya gak kuat? Ngerti, tapi Allah memang mensetting, mendrama kisah itu seperti itu loh. Nah itu bagian dari cinta Allah kepada kita semua, memang digaya ngono. Gusti Allah ngerti. Lah aku yo ngerti mat awak meneng wae kok gak ngomong apa-apa ya wes. Nah karena karakter Rasul yang Rasulullah itu kalau turun ini beberapa kalau jalan itu kaya uang turun gunung. Jadi wajahnya rontok nunduk ini Kanjeng Nabi. Godul basor. Ora terus peletak-peletik ini ora. Pelirak-pelirik ora. Kanjeng Nabi kaya uang turun gunung. Senengane ndilu ini. Masya Allah. Lah itu bagian dari silaturahmi. Nah, Rasulullah itu luar biasa, Pak. Rasul itu an-nabi al-ummi. Iki kita pelajari tenanan ini. Rasulullah itu gak iso maca. Dan gak iso dipengaruhi sapa-sapa. Makanya katanya Stephen Hawking, ya, ilmuwan dari fisika Inggris itu, musuhnya ilmu itu bukan kebodohan, tapi ilusi. Nah, kita ini dikepung oleh ilusi, Masya Allah. Luar biasa. Koran, serana koran saiki, televisi, medsos, berita-berita hoax, bohong itu Masya Allah. Itu ilusi semua. Dan itu yang mengganggu konsentrasi kemurnian ilmu. Kenapa Rasulullah disetting oleh Allah An-Nabi Al-Ummi? Biar Rasulullah tidak terkontaminasi oleh siapapun. Apapun yang Rasul ucapkan itu otentik dari Allah Subhanahu wa taala. Jajal Rasul kalau waktu itu pinter, mesti ketularan penyair hebat teko Arab. Penyair hebat kaya Mesir, Ustaz Kubi, mesti ketularan Ustaz Kubi. Ketularan Ustaz Teguh. Karena bisa dipengaruhi. Nah, Rasul itu gak An-Nabi Al-Ummi. Jadi ilmunya Rasul itu Rasulullah mengalami sendiri dengan ainul yakin, ilmu yakin dan hakul yakin. Makanya Rasul jaga jarak dari keramaian. Gini betul. Ning di, ning gua.
terus mencari, menganalisis keadaan bangsa Arab. Kok ngene yo, nek ana wong wedok kok dibunuh yo, nek ana bayi lahir wedok kok dibunuh, wong wedok kok kaya properti yo iso ditukar seperti barang, bojo iso dadi weke kanca dan lain-lain. Jadi itu bangsa Arab pra Islam, pinter jane tapi morale naudzubillah min dalik. Pra Islam, tadi pra itu kan sebelum. Mulane wong kok nakal itu jenenge preman, tadi pra manusia. Itu tuh wong. Men itu kan manusia tuh. Mulane Ustaz Teguh wingi tokoh fiktif ya, khayalan tingkat tinggi, Superman. Nah, manusia luar biasa. Kaya Gatut Kaca, wingi gak disebut Gatut Kaca. Gatut Kaca iku ora tedas palu tapaking pandi. Dodone iki diganti lempengan waja, sirahe kelontongan wesi, rambutnya dom karung, otote bendrat, entute minyak angin. Atos kabeh Gatut Kaca iku. Iku tokoh-tokoh fiktif, khayalan-khayalan. Dan Ustaz Teguh kemarin mencoba agar kita kembali ke utusan-utusan Allah yang hebat-hebat itu, termasuk Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita kira modernitas yang kita kenal ini itu adalah kemajuan. Itu dikritik habis oleh Said Hussein Nasr kalau Anda baca bukunya. Bagi Said Hussein Nasr peradaban modern itu justru kemunduran. Karena dialektika keilmuan itu direduksi hanya dua hal coba. Empirisme dan rasionalitas. Jadi apapun itu main didelok loro iki tok. Nyoto karo masuk akal wis kuwi tok. Dia lupa bahwa Newton ketika menemukan hukum gravitasi itu dari intuisi, dia lupa itu. Coba jenengan delok awal mula Newton menemukan hukum itu. Dia sudah sering melihat buah jatuh dari pohon itu biasa. Karena itu bagian dari hukum alam, jenenge cicir mesti mengisor. Tapi pada momentum itu dia melihat, oh iki ilmu iki. Gak mungkin ini kalau bukan ilmu lah. Itu namanya intuisi gitu loh. Nah, peradaban modern tidak mengenal itu, ngertine meng loro, masuk akal karo nyata. Bahkan kadang ngomong ora masuk akal. Dudu ora masuk akal, akalmu sing ora masuk. Jadi Masya Allah, Pak Iksan barang itu. Disitulah Rasul jaga jarak dari keramaian. Jarak itu penting loh Pak. Uang kangen ini mergo jarak. Pak Aris anaknya mondok coba. Ujo coba nek mulai teko pondok. Le njuk masak nopo le, njuk jajan nopo. Kangen, mergo gak ketemu. Jadi jarak itu penting. Melihat manusia aja terlalu cuedak sampai delok patek teko nguar plak wedi sampean. Ngene. Jaga jarak, kamu akan melihat manusia secara utuh. Delok istri kok dodoan niku Masya Allah. Ngene yo ciptaane Gusti Allah. Luar biasa. Aja teko parekan ngene. Rasul menjaga jarak dari keramaian. Agar apa? Agar Rasulullah otentik ilmunya, tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi oleh apapun. Iku cara modern orang menyebutnya me time. Jadi kalau awak mungkin dewe ngono lho. Aja kumpul mbek ustaz-ustaz terus. Terkontaminasi saestu. Biyen aku gak ngene, Pak. Aku ki priyayi saestu. Kula niku meneng. Kula nek no abalipin terus mungkin tambah khusuk kula. Bareng ketularan Ustaz Teguh. Ketularan Ustaz Kubi. Ustaz Tatang biyen orang ini lho. Saiki dadi ngene coba. Dia tidak otentik lagi, wis terpengaruh karo lingkungan. Akhirnya aku dadi ngene saiki. Gak ngerti ini kemajuan apa kemunduran. Jadi kita perlu sendiri Rek. Nek coro Islam namanya
muhasabah. Awak dhewe iki butuh dhewe. Pak Atek sudah mengaplikasikan teori Rasulullah itu. Menyendiri itu penting. Saya teringat kalimatnya Bung Karno itu yang sangat bagus di bukunya yang ditulis oleh Cindy Adam itu. Jadi Bung Karno mengatakan di puncak kesedihan dia mengatakan, saya ingin sendiri saja bersama angin, kemudian meneteskan air mata. Jadi Bung Karno orang yang kita kenal tegar, kuat, orasinya luar biasa iku yo nangis lho. Jadi kita ini ya butuh dhewe, mulane aku kadang berjarak sama mereka-mereka iki yo. Mergo iki lah aku ben balik ngono lho. Terus ketemu Pak Iksan malah dadi ngene aku. Astagfirullahaladzim. Jadi ya Allah, ayo kita sekali-kali berkholwat, bernyendiri saja. Sholat tahajud bareng termasuk ayo dewe rek sebentar aja. Sehingga di situ tidak ada yang lain kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Pak Sodik yo cerita atine susah. Akeh tugas, akeh penggawean wis biasa Pak Sodik. Kabeh yang ngalami ngono, ming ra diceritakno. Kabeh Pak Sodik, semua orang mengalami kegalauan dalam hidup. Jangan merasa paling menderita sendiri. Kabeh yang ngalami. Yuk kita terima itu, itu tadi loh pasrah. Makanya Rasul diperjalankan oleh Allah bukan posisinya sebagai nabi loh. Jangan eleng-eleng kalimatnya. Subhanalladzi asra bi abdi. Jadi bukan nabi di situ. Meskipun itu dikontekskan Rasulullah, tapi Allah menyebut kata hamba loh. Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hamba loh. Awak dewe iki hamba. Kita punya posisi yang sama untuk mi'raj ke Allah. Ning syaratnya siji. Gelem dadi hamba apa ora? Awak dhewe iki sering dadi Tuhan. Sering menghakimi orang lain. Iku nek cara bahasane Bung Karno namanya Islam Sontoloyo. Jenengan baca bukunya, serius. Orang yang gemar mengkafirkan orang. Ya. Jadi ini salah, ngono salah. Jadi itu yang dikritis. Kapan-kapan kita bicara tentang Islam Sontoloyo. Kaya sapa ya? Sontoloyo. Ya Allah, jadi luar biasa. Iku ilmu. Bung Karno orang Muhammadiyah ya, salah tokoh Muhammadiyah. Jadi ya kita belajar dari tokoh-tokoh yang inspiring itu. Jadi Masya Allah, mari kita Usto ambrek kowe lah, rata tanah, rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan sama manusia. Wis iku tok kuncine. Wis gak usah kemaki-kemaki. Ya Allah, menungso iki gak ngerti dhek nek muncak gunung kaya dhuwur. Gak ngerti dhek didelok teko ngisor ya cilik. Dikira wong sing muncak gunung iku gedhe ngono. Cilik padha kowe didelok padha cilike. Ya Allah, jadi ayo rendah hati di hadapan manusia dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta memanggilmu maka pasrahlah. Pasrahmu bagai biola. Digesek sesuka-suka. Total pasrahnya, Abah. Digesek sesuka-suka. Kalau engkau tidak sepasrah biola, maka egomu yang tinggi itu, merasa paling benar itu, merendahkan orang lain, akan menjadi penghalang kepada Tuhanmu. Maka kata Ibnu Arabi, jangan sebut aku agama Islam, sebutlah aku agama cinta. Itu kata Ibnu Arabi. Dan Rasulullah dijadikan kekasih oleh Allah karena cintanya diekspresikan melayani dan menyayangi makhluk Allah, dan Allah yang memiliki makhluk jatuh hati kepada yang melayani. Pelayanan, give and give, memberi dan memberi. Kenapa Rasulullah dirindukan? Karena kedatangannya memberi. Memberi dan memberi. Ojo take and give, jual beli. Kowe apik mbek aku, ya aku apik mbek kowe, ojo ngono. Give and give. Memberi dan memberi. Pemimpin sekarang kedatangannya tidak dirindukan karena senengnya apa? Ngerampas, jupuk kabeh. Ora dikangeni mbek wong. Rasulullah dikangeni. Karena selama hidup Rasulullah give
and give, memberi dan memberi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikrill hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.